Shalom, selamat merayakan hari Imlek bagi jemaat Tuhan yang merayakan. Pada kesempatan yang istimewa pagi hari ini kita akan membahas tentang Imlek dan misi iman. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur untuk anugerah Tuhan bagi setiap kami. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh memuji menyembah nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan bersama-sama mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah Tuhan, Roh Kudus memimpin setiap kami, menjamah hati setiap kami, membuka paradigma kami, merubah pola pikir kami, cara hidup kami, biar kami hidup semakin serupa dengan gambar Tuhan. Urapi hamba-Mu secara khusus, biar hamba-Mu boleh menyampaikan dengan baik dan benar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya dasari ayat firman Tuhan di dalam 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Kita akan baca bersama-sama. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi. Aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 22 dan 23. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan sekarang Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Nah, Bapak Saudara sekalian, kesempatan yang indah. Kalau hari kemarin sebagian dari umat Tuhan yang keturunan Tionghoa merayakan Imlek, ya. Nah, kita mau mengenal akan sejarah Imlek, ya. Yang pertama kita melihat dalam penanggalan Imlek pada tahun 2024 ini jatuh pada tanggal 10 Februari. Ya. Ini berbeda dari tahun 2023 kemarin yang jatuh pada tanggal 22 Januari 2023. Nah, penanggalan tahun baru Imlek tidak selalu sama setiap tahunnya. Ini dikarenakan orang-orang Tiongkok menggunakan bulan sebagai penanda kalender mereka, atau disebut juga lunar kalender, ya, kalender bulan. Ini sama halnya dengan kalender Hijriah, ya. Makanya Idul Fitri pun juga tiap tahun berbeda tanggalnya. Nah, sementara Indonesia menggunakan kalender internasional, yaitu kalender Gregorian atau kalender Masehi, gitu ya, yang menggunakan matahari sebagai penanda kalendernya, atau disebut dengan solar kalender, kalender tata surya. Nah, sampai saat ini masih banyak orang-orang Tiongkok yang menggunakan kalender bulan, khususnya untuk menghitung ulang tahun, begitu ya. Nah, tetapi sebagai sebuah negara Cina menggunakan kalender Gregorian juga, ya, kalender internasional. Nah, seperti halnya sebagian orang dari suku Jawa juga, walaupun negara Indonesia menggunakan kalender Gregorian, Masehi, 365 hari kalendernya, tetapi sebagian orang Jawa, suku Jawa, masih menggunakan penanggalan Jawa, pakai weton gitu ya, untuk hal-hal khusus, semisal menentukan tanggal pernikahan. Nah, dulu kami, waktu saya dan istri akan menikah waktu itu, nah, mbah dari istri itu menghitung weton karena memang orang Jawa zaman dulu dia masih menggunakan kalender
Jawa untuk menghitung sesuatu begitu ya. Khususnya tanggal nikah, tetapi kami tidak mengikuti itu karena semua hari baik adanya. Semua hari adalah anugerah Tuhan. Jadi tidak ada tanggal ini khusus nih, tanggal nanti keberuntungan, nanti pernikahan jadi langgeng. Ini tanggal yang buruk nih, tidak ada ya. Sebagai orang percaya, saya mempercayai semua hari adalah anugerah Tuhan. Ya. Nah, sejarah perayaan Imlek di Indonesia ini menarik sekali untuk kita bahas, mengingat sejarah Imlek di Indonesia dulu tidak seperti sekarang ini yang bisa dirayakan secara meriah begitu ya. Bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini semua masyarakat Indonesia keturunan Tionghoa bisa merayakan dengan meriah. Nah, seorang penulis keturunan Tionghoa yaitu Lan Fang menulis sebuah catatan dalam sebuah buku berjudul Imlek Tanpa Gus Dur. Nah, singkatnya, perayaan Imlek di Indonesia dulu tidak bisa dilakukan semeriah sekarang. Dulu dirayakan diam-diam begitu ya. Tidak berani dirayakan rame-rame gitu, tidak berani. Perayaan Imlek sekarang sudah setara dengan seperti perayaan Idul Fitri atau perayaan Natal, jadi meriah. Di mana ornamen-ornamen Imlek dipasang di rumah-rumah begitu ya. Kemudian pusat perbelanjaan juga didekorasi sedemikian rupa dengan tema Imlek gitu ya. Dan juga beberapa titik-titik kota juga dihias, didekorasi dengan tema Imlek. Nah, tidak dipungkiri bahwa ini bisa terjadi di Indonesia setelah Gus Dur menjabat sebagai Presiden Indonesia yang mengakui seluruh warga negara Indonesia memiliki hak yang sama, termasuk warga keturunan Tionghoa. Nah, kemajemukan budaya di Indonesia merupakan sebuah kekayaan yang unik dibanding dengan negara-negara lain. Ya. Dari unsur agama, Indonesia memiliki 6 agama yang diakui. Ya. Belum aliran kepercayaan yang lain yang ada di daerah-daerah. Jadi sangat majemuk. Nah, lalu ada 1340 suku bangsa di Indonesia yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2010. Kaya sekali bangsa kita akan suku bangsa. Sebagai warga negara Indonesia, kita patut bersyukur dengan kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa kita ini. Ya, kita boleh mengenal, ada perayaan Imlek, ada perayaan Lebaran, berkunjung ke rumah mudik begitu ya. Natal. Itulah sebuah kekayaan budaya di Indonesia. Nah, lalu bagaimana umat Tuhan, kita sebagai umat Tuhan, khususnya umat Tuhan keturunan Tionghoa dalam menyikapi tradisi Imlek? Ya, karena ada sebagian umat Tuhan yang memilih untuk tidak merayakan Imlek sama sekali. Karena menganggap tradisi itu bertentangan dengan firman Tuhan. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa banyak latar belakang mistis di balik tradisi-tradisi Imlek. Nah, kembali kita melihat nats ayat firman Tuhan kita di dalam 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Justru Paulus menjadikan diri sebagai hamba semua orang untuk tujuan memenangkan banyak orang. Paulus menjadi seperti orang Yahudi, menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, meskipun Paulus tidak hidup di bawah hukum Taurat. Menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Menjadi seperti orang yang lemah juga. Nah, semuanya itu Paulus lakukan karena apa? Hanya karena Injil. Agar Injil dapat diberitakan kepada semua golongan dan memenangkan mereka dari berbagai golongan yang ada.
Apakah dengan demikian Paulus berarti sedang mengkompromikan kebenaran firman kepada tradisi dan kebudayaan manusia? Jawabannya tidak. 1 Korintus 9 ayat 19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Nah, menjadi hamba dari semua orang di sini bukan berarti tunduk secara mutlak terhadap semua orang. Harus dipahami seperti yang Paulus katakan, justru kita sebagai umat tebusan Tuhan tidak menjadi hamba manusia. Seperti yang dikatakan atau dicatat di dalam 1 Korintus 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Apakah ini Paulus sedang mempertentangkan dirinya atau argumennya ditentang sendiri? Tidak. Jadi maksud Paulus menjadi hamba semua orang ini bukanlah takluk kepada manusia, memperbudakkan diri terhadap manusia yang lain, bukan. Namun Paulus menyesuaikan atau menyamakan dirinya dengan orang-orang yang sedang dilayaninya. Berbeda. Menyamakan diri dengan memperbudakkan dirinya terhadap orang lain, berbeda jauh. Tetapi di sini Paulus menyesuaikan atau menyamakan dirinya dengan orang-orang yang sedang dilayaninya. Tujuannya supaya orang itu dimenangkan, supaya Injil itu boleh diberitakan kepada mereka. Paulus merendahkan hati untuk melayani semua orang, bagaimanapun kondisinya ataupun bahasa dan sukunya. Nah ini, bukan merendahkan dirinya untuk bisa diperbudak orang, bukan. Tetapi merendahkan hati untuk melayani semua orang. Bagaimanapun kondisi orang tersebut, bagaimanapun bahasanya, bagaimanapun atau apapun suku bangsanya. Dalam pelayanannya Paulus tidak pernah pilih-pilih. Paulus melayani semua orang yang berbeda suku dan budaya dengannya. Ini sesuai dengan amanat agung yang Yesus berikan kepada umatnya. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Mari kita baca bersama-sama hitungan ketiga mulai 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amanat agung dari Tuhan Yesus yang kita layani adalah apa? Pergilah, jadikanlah apa? Apakah sesama kita orang Jawa, orang Tionghoa, sesama kita orang Batak, orang Indonesia? Enggak. Jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa ini berarti berbicara ras, suku, budaya yang menjadi komponen suatu bangsa. Di Amerika ada beberapa suku juga. Ya. Seluruh bangsa, semua bangsa tidak memandang suku, bangsa, bahasa, dan ras. Tidak boleh kita pilih-pilih dalam memberitakan Injil. Tidak boleh kita pilih-pilih orang yang akan kita layani. Kita harus rela mengorbankan apapun dalam diri kita, ego kita, untuk pemberitaan Injil. Supaya orang dimenangkan. Bersyukur kalau ada lembaga Alkitab Indonesia. Lembaga ini memiliki slogan Alkitab untuk semua. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia berkomitmen menerjemahkan Alkitab ke dalam berbagai bahasa daerah. Ini bentuk pemberitaan Injil yang tidak dibatasi oleh perbedaan ras, budaya, suku, dan bahasa.
mereka tidak memaksa orang-orang dari berbagai daerah untuk memahami bahasa Indonesia. Ini loh ada Alkitab bahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia, baca ini ayat. Tidak. Tetapi LAI dengan rendah hati berupaya memahami bahasa daerah orang-orang yang ada di Indonesia, yang ada di pelosok pedalaman. Untuk apa? Untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa daerah mereka. Supaya mereka menerima Injil yang mudah mereka pahami. Karena apa? Bahasanya sesuai dengan bahasa daerah mereka masing-masing. Puji Tuhan. Kadang kita beda bahasa nih. Saya nggak bisa nih melayani dia. Bahasanya beda. Sekarang banyak teknologi di HP kita aja kan. Di HP kita ini sudah ada teknologi text to speech gitu ya. Kita nulis nanti diterjemahkan ke bahasa yang lain, didengarkan orang atau orang itu ngomong kita record, dia langsung diterjemahkan dalam tulisan. Banyak cara, puji Tuhan, kalau Tuhan memakai teknologi juga untuk pemberitaan Injil, untuk pelebaran kerajaan surga di muka bumi ini. Tinggal kita pakai saja. Kita turunkan, kita pendam ego kita untuk kita melayani semua golongan. Nah, salah satu strategi umat Tuhan untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia adalah pelayanan lintas budaya atau pelayanan kontekstual dengan adaptasi budaya. Nah, ini sangat cocok di negara kita, Indonesia ini, yang begitu majemuk di dalam kebudayaan, ya. Lintas budaya. Dimanapun kita berada, jangan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain dengan cara menghargailah budaya setempat. Di mana kita berada, ada budaya di situ, kita hargailah budaya di situ supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kalau kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, sulit bagi kita untuk memberitakan Injil. Karena apa? Orang itu sudah menolak diri kita sendiri. Pribadi kita sudah ditolak. Inilah yang Paulus lakukan untuk menjadi segala-galanya bagi semua orang demi Injil Yesus Kristus. Paulus menghargai budaya setempat yang dia layani. Supaya apa? Injil bisa diberitakan. Sebanyak-banyaknya orang bisa dimenangkan. Ya. 1 Korintus 8 ayat 9. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Ini ya. Jangan jadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. 1 Korintus 8 ayat 13. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Ini konteksnya Paulus bicara tentang makanan daging yang dipersembahkan di kuil-kuil. Aku boleh makan gitu ya. Yang najis kan bukan apa yang masuk, tetapi apa yang keluar dari mulut kita itulah yang, atau keluar dari diri kita itulah yang najis. Artinya apa? Ketika kita melakukan itu, sesuatu itu, dan di mana sesuatu itu menjadi cemoohan orang lain. Loh, orang Kristen kok makan makanan persembahan ya? Jangan lakukan itu. Supaya apa? Diri kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Supaya apa? Kita bisa memberitakan Injil kepada mereka. Supaya apa? Diri kita diterima oleh mereka. Paulus tidak menjadi batu sandungan bagi orang yang dilayani dengan cara ia menjadi seperti, dalam tanda kutip ya, menjadi seperti orang yang dilayani. Kata menjadi seperti bukan berarti tidak konsisten atau menyesuaikan Injil dengan pandangan orang lain yang tidak beriman, gitu ya, mengubah doktrin untuk menyesuaikan dengan
pemahaman orang-orang yang tidak beriman. Menjadi seperti bukan berarti seperti itu. Paulus menjadi seperti orang yang di bawah hukum Taurat bukan berarti Paulus doktrin yang dia terima dari Yesus dilunturkan, dicairkan, dikurangi, didegradasi untuk apa? Menyesuaikan dengan orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, orang-orang yang hidup tidak di bawah hukum Taurat, orang-orang yang lemah. Bukan demikian. Paulus tetap konsisten memberitakan Injil yang benar. Baik itu doktrin-doktrin yang berat, yang keras, dia berani beritakan, konsisten. Bukan berarti Paulus tidak konsisten. Bukan. Artinya bagaimana Paulus ini menjalin hubungan. Jadi menjadi seperti itu bagi Paulus itu bagaimana dia bisa menjalin hubungan dan berperilaku di antara mereka agar memiliki kesempatan untuk membagikan berita Injil. Nah, ini gambar yang menarik ya Bapak Ibu. Seorang tua gitu ya, orang tua supaya anaknya itu nyaman untuk belajar dengan dirinya biasanya berusaha menyesuaikan diri. Sama seperti anak kecil. Anak kecil ini suka belajar pakai boneka tangan gitu ya. Nah, orang tua ini terus ikut-ikutan juga pakai boneka tangan. Pakai bandu princess gitu. Nah, ini mamahnya juga pakai bandu princess supaya apa? Menyesuaikan diri. Dan ngobrolnya juga mamahnya ini disesuaikan dengan bahasa anak kecil bagaimana. Supaya apa tujuannya? Agar anak itu nyaman dan mau belajar bersama orang tuanya. Wow, jangan menjadi orang tua yang apa sih? Kok ngomong begitu? Saya nggak paham, nggak mau tahu dengan bahasa anaknya. Anaknya suka belajar sambil bermain, dia nggak mau. Ya, bagaimana anak itu bisa belajar dengan nyaman, memiliki semangat belajar kalau orang tuanya tidak mau menyesuaikan diri dengan anaknya. Nah, itu. Paulus menjadi seperti itu artinya apa? Menyesuaikan diri. Untuk apa? Dia bisa memberitakan Injil. Orang bisa nyaman dengan Paulus, mau mendengarkan Paulus, menerima Injil. Itulah tujuan utama Paulus. Di ayat 20 ditulis bahwa bagi orang Yahudi, Paulus menjadi seperti orang Yahudi yang hidup di bawah hukum Taurat. Nah, hukum Taurat ini yang dimaksud adalah ceremonial law. Ya, hukum upacara simbolis seperti penyembelihan binatang kurban gitu ya. Setelah Yesus datang di dunia, mati di atas kayu salib, hukum upacara ini sudah tidak berlaku lagi bagi orang-orang percaya kepada Tuhan. Karena semua sudah digenapi di dalam karya penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, Paulus memanglah orang Yahudi. Tetapi sejak menjadi pengikut Yesus, Paulus bebas dari tuntutan hukum Taurat. Dalam arti ceremonial law. Hukum upacara, seremoni itu sudah tidak mengikat. Tetapi hukum etika yang berbicara tentang moral itu tetap berlaku. Kaitannya dengan moral. Demi memenangkan orang Yahudi, Paulus mengikuti hukum upacara simbolis. Sejauh itu memang tidak melanggar perintah Tuhan. Ya, misal persembahan korban. Dia bisa sambil ngomong, saat ini kita tidak perlu lagi loh. Setelah kita
menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati di atas kayu salib, kemudian bangkit dan tidak mati lagi, naik ke surga, kita tidak perlu lagi memberikan atau mempersembahkan korban bakaran berupa binatang. Itu sementara, hanya menutupi dosa tetapi tidak menghapus dosa. Yang bisa menghapus dosa hanyalah Tuhan Yesus. Nah, itu. Dia bisa sambil menceritakan Paulus ini. Ia pernah menyuruh Timotius untuk disunat, yaitu kan tradisi Yahudi, agar bisa diterima oleh orang-orang Yahudi. Kisah Para Rasul 16 ayat 2 dan 3. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia, Timotius ini, karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Nah, kalau orang Yunani berarti bukan orang Yahudi kan? Harusnya tidak harus sunat dong, mengikuti tradisi Yahudi. Memang bapaknya orang Yunani, si Timotius ini. Tetapi ibunya adalah seorang Yahudi. Sehingga Timotius ini adalah orang Yahudi. Di mana ketika mereka mau melayani orang-orang Yahudi, tetapi mereka tidak mengadaptasi atau menerima atau menyesuaikan diri dengan tradisi Yahudi, sulit bagi mereka untuk memenangkan orang-orang Yahudi. Bisa jadi batu sandungan bagi orang-orang Yahudi yang dilayani. Di ayat 21 ditulis bahwa bagi orang tidak hidup di bawah hukum Taurat, Paulus menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, dalam hal ini Paulus sedang melayani orang-orang Yunani yang tidak mempercayai hukum Taurat. Paulus dapat mengikuti kebiasaan dan kegemaran mereka, bisa menyesuaikan. Paulus bersoal jawab dengan ahli-ahli filsafat Yunani dengan cara mereka. Jadi kalau Yunani memang terkenal dengan filsafatnya ya, banyak filsuf-filsuf terkenal sepanjang masa dari Yunani. Nah, Paulus menyesuaikan diri. Dia bisa berfilsafat juga, memahami, tahu filsafat-filsafat Yunani, menguasai itu. Bahasa Yunani, bahasa sana, tradisi Helenisme juga tahu betul sehingga dia bisa dengan mudah menjangkau orang-orang Yunani. Sekalipun demikian, Paulus menegaskan bahwa ia tidak hidup di luar hukum Allah. Meskipun dia melayani orang-orang yang tidak di bawah hukum Taurat, dia menjadi seperti dalam tanda kutip orang-orang yang tidak di bawah hukum Taurat. Tetapi Paulus tidak hidup di luar hukum Allah. Karena ia telah hidup di bawah hukum Kristus. Paulus tidak akan melanggar hukum Kristus hanya untuk menyenangkan orang lain. Nah, ini penting sekali. Kadang kita mendistorsi, mendegradasi iman kita, doktrin kita hanya untuk apa? Kita menyenangkan orang. Khususnya para pemberita Injil, khususnya para pengkhotbah. Jangan sampai kita para pengkhotbah menurunkan standar doktrin kebenaran, ya firman Tuhan, standar kebenaran firman Tuhan diturunkan hanya untuk apa? Menyenangkan orang. Salah. Paulus tidak sedang menurunkan standar imannya, menurunkan standar kebenaran firman Tuhan, tidak. Atau mengurangi kapasitas doktrin yang dia sudah terima, bukan. Bahkan ya, Paulus menegur jemaat Korintus yang hidup seperti orang-orang dunia. 1 Korintus 5 ayat yang pertama. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun
di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Langsung dikatakan apa? Dalam 1 Korintus 15 ayat 33, sesat nih kamu. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, penting sekali ini. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dalam konteks lintas budaya ini ya, penginjilan dalam lintas budaya, apakah ini berarti Tuhan sedang membatasi kita berteman? Gitu ya? Ini khususnya aspek anak muda ini ya. Ya orang tua bisa juga. Apakah artinya Tuhan sedang, kalau gitu pilih-pilih teman? Bukan. Perlu kita pahami perbedaan pertemanan dan pergaulan. Pertemanan, bagaimana kita bisa menjangkau orang dari budaya Tionghoa Totok gitu ya, yang masih Konghucu, yang masih beragama lain. Kalau kita tidak mau berteman dengan mereka, bagaimana bisa? Kan gitu. Yang dilarang adalah pergaulan. Pergaulan ini apa? Kita menerima fakta perbedaan budaya, kepercayaan orang lain, kita adaptasi, kita aplikasikan, kita mengikuti mereka, dan menjadi gaya hidup kita. Merubah kebudayaan, kepercayaan kita sama, sesuai dengan yang mereka lakukan. Ya itulah pergaulan. Tetapi kalau pertemanan, kita menerima fakta ada perbedaan kepercayaan, kebudayaan di antara masyarakat. Tetapi kita tidak mengaplikasikan, kita tidak menyerap, kita tidak merubah kepercayaan kita, tidak merubah kebudayaan kita menjadi itu. Ketika itu bertentangan dengan kepercayaan kita. Nah, seperti itu. Jadi betul, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik karena gaya hidup mereka menjadi gaya hidupku. Itu pergaulan, tapi kalau hanya pertemanan, gaya hidupmu bukan gaya hidupku. Pola pikirmu bukan pola pikirku. Sifatmu bukan sifatku. Tetapi kalau pergaulan, sifatmu menjadi sifatku juga. Pola pikirmu menjadi pola pikirku juga. Paulus tidak demikian. Paulus menyesuaikan diri dengan semua orang sejauh tidak melanggar hukum Kristus demi memenangkan orang lain. Penting sekali. Paulus menyesuaikan diri dengan semua orang sejauh itu tidak melanggar hukum Kristus. Karena Paulus berada di bawah hukum Kristus. Paulus melakukan kebiasaan mereka yang berbeda budaya sejauh kebiasaan itu tidak membuahkan dosa. Itu penting sekali untuk kita pahami. Di dalam pelayanan lintas budaya. Ya, di ayat 22, di ayat 22 ditulis bahwa bagi orang-orang yang lemah, Paulus menjadi seperti orang yang lemah. Nah, orang lemah di sini adalah orang yang memiliki status sosial rendah, gitu ya. Paulus tidak ingin membeda-bedakan orang berdasarkan latar belakang dan status sosial masyarakat. Jemaat di Korintus terdiri dari berbagai suku bangsa, sehingga kehidupan mereka seringkali berkelompok, gitu ya, sesuai dengan suku dan bangsanya masing-masing, gitu. Ini yang membuat orang yang lemah itu menjadi terabaikan. Nah, inilah yang Paulus ingin tekankan pada jemaat Korintus, bahwa umat Tuhan tidak boleh memandang suku dan bangsa karena di hadapan Tuhan sama. Kita tidak boleh memandang orang berdasarkan suku dan bangsa di dalam kita melayani. Jangan. Ya. Siapapun itu, siapapun mereka, dari suku apa mereka, kita layani. Kita beritakan, kita nyatakan kasih. Ya.
Nah, dengan demikian, bagaimana sikap kita terhadap perayaan Imlek? Bolehkah kita ikut merayakannya? Boleh saja ya, boleh saja. Sejauh itu tidak melanggar perintah Tuhan. Memang asal-usul perayaan Imlek ini diwarnai dengan kisah-kisah mistis. Tradisi pengusiran roh jahat dengan lampion dan petasan yang jelas ini bertentangan dengan Alkitab. Begitu juga tradisi pemberian angpau sebagai simbol keberuntungan yang akan datang, yang jelas ini juga bertentangan dengan iman Kristen. Ya. Kita perlu sadari bahwa tidak ada budaya manusia di dunia ini yang bebas dari penyimpangan dosa. Tiap budaya memiliki elemen-elemen yang rusak oleh dosa. Umat Tuhan memiliki tugas bukan untuk menyediakan semua elemen budaya, bukan, melainkan mengubah elemen-elemen budaya itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan terang firman Tuhan. Justru umat Tuhan harus memasukkan nilai-nilai kekristenan dalam setiap elemen budaya yang ada, yang memang secara konsep dan praktiknya itu tidak melanggar perintah Tuhan. Sejauh elemen budaya itu secara konsep dan praktiknya tidak melanggar perintah Tuhan, masukkan nilai-nilai kekristenan. Tidak apa-apa. Tetapi kalau sudah pakai apa itu yang hiu ya kalau tidak salah, kemudian seperti menyembah arwah gitu, secara konsep, secara praktik itu sudah melanggar firman Tuhan, perintah Tuhan. Ya jangan kita lakukan, jangan kita adaptasi, jangan kita masukkan nilai-nilai kekristenan, sudah tidak bisa. Sudah secara konsep, secara praktik juga pelaksanaan salah, bertentangan dengan perintah Tuhan. Nah, lalu tradisi apa yang kita bisa ikuti ya dalam perayaan Imlek? Ada beberapa tradisi Imlek di Indonesia yang cukup familiar ya bagi kita di Indonesia, umat khususnya umat Tuhan, orang-orang Kristen. Yang pertama, tradisi menyalakan petasan. Nah, menurut legenda di Tiongkok, untuk mengusir roh jahat bernama Nian gitu ya, yang akan menyerang penduduk desa di saat pergantian tahun, penduduk desa menyalakan kembang api dan membuat cahaya terang. Selain itu, konon Nian juga takut pada warna merah. Makanya ketika Imlek itu banyak sekali warna merah, ornamen-ornamen warna merah. Bahkan pakaian saja harus pakai warna merah supaya itu Nian tidak menyerang gitu ya. Monster atau roh jahat itu tidak menyerang tetapi takut ya. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan mitos apalagi mistis seperti ini kita sebagai umat Tuhan tidak perlu percayai. Tidak perlu percayai ya. Masa roh jahat berani pada umat Tuhan? Nah, 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi untuk petasan, ornamen dan pakaian warna merah, ornamen ini seperti lampion begitu ya. Dan hiasan-hiasan lain, pakaian warna merah, gitu ya. Saya pakai warna merah ini, dasi juga warna merah. Kita maknai bukan seperti mitos orang-orang Tiongkok kuno, tetapi kita maknai sebagai sarana memeriahkan suasana hari raya Imlek saja. Tidak lebih dari itu. Hanya sebagai apa?
ikut memeriahkan. Hanya sebagai sarana kemeriahan. Oh, kemeriahan kalau hari raya, pergantian tahun, tahun baru itu, wah kalau enggak pakai petasan kok kurang rame gitu ya. Sejauh itu kita boleh lakukan itu. Hanya untuk memeriahkan suasana tahun baru nih, tahun baru Imlek. Lakukan, tidak apa-apa. Tetapi kita tidak percaya roh jahat bisa takut dengan itu. Enggak, bukan itu. Roh jahat bisa takut kepada siapa? Roh Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Tradisi yang kedua, tradisi menyapu rumah. Nah, ini cukup unik karena menyapu di dalam tradisi Imlek, menyapu seluruh rumah sebelum perayaan Hari Raya Imlek memiliki kepercayaan, konon katanya ya, bahwa nasib buruk selama 1 tahun belakangan akan turut tersapu bersih gitu ya. Nah, jadi sebelum hari raya, sebelum tahun baru Imlek, rumah dibersihkan semua gitu ya. Menurut kepercayaan mereka, supaya apa? Hal-hal buruk, nasib buruk selama 1 tahun belakangan ini tersapu bersih, sehingga besok itu tidak ada lagi nasib buruk gitu ya. Namun 3 hari pertama perayaan Imlek dilarang menyapu rumah karena dipercaya bisa menghilangkan keberuntungan. Nah, ini bagaimana kalau kotor gitu ya? Kalau secara logis saja, bagaimana banyak tamu, ketika banyak tamu kita malah bersih-bersih rumah kan ya enggak mungkin juga kan. Bersih-bersih rumahnya kan pasti sebelumnya kan malahan. Ketika hari hanya ya memang kita tidak bersih-bersih rumah karena kita menyambut tamu, menyambut keluarga, kerabat, teman dekat untuk merayakan tahun baru Imlek. Nah, sudah selayaknya kan? Demikian. Jadi bukan karena kita nyapu rumah sebelum tahun baru Imlek karena apa kita percaya supaya nasib buruk hilang gitu ya. Oh, enggak. Ya memang karena besok akan ada tamu, ya dibersihkan. Hanya seperti itu saja. Boleh dilakukan. Tradisi yang ketiga, memberi angpau. Nah ini, tradisi angpau saat Imlek rasanya merupakan tradisi paling terkenal ya. Yang diperbolehkan memberi angpau adalah orang tua atau pasangan suami istri. Tidak boleh kalau orang yang masih bujang memberi angpau gitu ya. Katanya begitu. Tujuannya adalah mencegah nasib buruk kepada yang diberi. Nah, ini lagi-lagi mitos ya, yang ada di dalam sebuah tradisi tertentu. Nah, bagi umat Tuhan, memberi angpau bukan berdasarkan kepercayaan untuk mencegah nasib buruk, tetapi berdasarkan apa? Sifat kasih kepada orang lain. 1 Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah tetap di dalam dirinya? Jadi sebagai umat Tuhan kita ikut dalam tradisi memberi angpau bukan berdasarkan kepercayaan nanti supaya menghindarkan nasib buruk, bukan. Tetapi apa? Kita menyatakan kasih. Kita memberi angpau, ikut tradisi pemberian angpau untuk apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan kasih. Berdasarkan kasih. Yang keempat, ini adalah selalu kalau Imlek itu ada kue keranjang. Ini menjadi khas dalam perayaan Imlek ya. Menurut cerita rakyat kuno, kue keranjang merupakan sebuah persembahan kepada dewa dapur yang ada di setiap rumah gitu ya. Konon ceritanya demikian. Pada akhir tahun dewa dapur ini membuat laporan tahunan kepada Kaisar Giok, atau kalau dalam kepercayaan mereka itu Kaisar Langit gitu loh. Nah, untuk mencegah dewa dapur melaporkan yang jelek-jelek,
maka orang menawarkan kue keranjang yang lengket untuk menutup mulut dewa dapur. Jadi ngomong susah gitu loh, supaya dewa dapur nggak bisa ngomong, nggak bisa lapor kepada Kaisar Giok. Karena apa? Mulutnya dewa dapur udah lengket kena kue keranjang gitu. Itu mitos cerita rakyat kuno. Sekali lagi, ini sebuah mitos yang umat Tuhan tidak boleh maknai. Kalau kita makan kue keranjang atau kita beli kue keranjang atau kita menyuguhkan kue keranjang bukan dengan makna yang demikian ya. Jangan salah kita kalau seperti itu. Ada filosofi positif dari simbolisasi kue keranjang. Kue keranjang ini kan lengket begitu ya, bulat, lengket gitu ya, padat. Dalam perayaan hari raya kue keranjang bisa diselipi filosofi positif seperti ini, menjadi simbol keluarga yang tetap bersatu, keluarga yang rukun dan bertekad dalam menghadapi tahun yang baru. Nah, kita bisa memberi nilai-nilai positif kepada tradisi-tradisi tertentu yang memang itu secara konsep, sekali lagi, sejauh secara konsep dan praktiknya tidak melanggar perintah Tuhan, kita bisa sisipi nilai-nilai positif. Kita bisa memberikan, kita bisa memasukkan nilai kekristenan dalam simbol kue keranjang ini juga. Karena lengket gitu ya, satu kesatuan bulat gitu ya. 1 Korintus 1 ayat 10, ini menarik sekali. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, jadi satu. Dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Wah, kalau kita sisipi, kita masukkan filosofi ini dalam kue keranjang, luar biasa. Kita menjadi umat Tuhan seperti kue keranjang ini ya. Kita harus erat bersatu gitu, sehati sepikir. Kita bisa, karena kue keranjang ini sifatnya netral, secara konsep dan praktik tidak ada salah, tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Yang bermasalah adalah apa? Legenda di balik itu. Tetapi kue keranjangnya secara konsep, secara praktiknya itu tidak melanggar. Kita bisa kasih filosofi nilai-nilai kekristenan. Nah, yang kelima, membaca ramalan Shio. Shio adalah perhitungan tahun menurut kalender Tionghoa yang dilambangkan dengan 12 binatang. Ya, saya tidak akan bahas satu persatu ini, masing-masing Shio itu memakan waktu. Mengenal 12 Shio dalam budaya Cina sangat penting sebagai pedoman kehidupan orang yang mempercayainya. Shio dipercaya dapat mengungkap nasib, sifat, dan hal lain yang berhubungan dengan manusia yang lahir sesuai Shio yang dimiliki. Nah, Shio dianggap sebagai penuntun dalam menjalani kehidupan, sehingga karakternya digambarkan seperti binatang itu. Gitu. Wah, kalau tahun ini katanya Shio-nya kan naga kayu gitu ya. Wah, orang yang lahir dengan Shio naga kayu, akan beruntung akan ini dan menjadi kuat gitu ya, makmur gitu. Nah, sebagai umat Tuhan, karakter kita bukanlah seperti yang digambarkan dalam Shio, seperti binatang-binatang ini, melainkan karakter kita harus semakin serupa dengan karakter siapa? Kristus, bukan karakter binatang-binatang yang menggambarkan Shio, tetapi serupa dengan gambaran Kristus. Dan firman Tuhan yang menjadi penuntun hidup kita, bukan Shio yang menjadi penuntun hidup kita, tetapi firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan yang menjadi penuntun hidup kita. Dan karakter kita harus seperti karakter Kristus.
1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini. Kita orang yang percaya kepada Yesus, umat Tuhan, menjadi umat Tuhan, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bukan hidup sifat kita disesuaikan dengan usia kita. Tidak, salah kaprah. Sifat kita, karakter kita wajib kita samakan dengan sifat karakter Kristus, Tuhan kita yang hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita bersikap apatis terhadap kebudayaan ya. Ketika kita bersikap apatis terhadap kebudayaan, justru akan membuat kekristenan itu sulit diterima orang lain. Pakai momen budaya perayaan Imlek ini sebagai sarana pemberitaan Injil. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian. Tuhan memberikan nyanyian baru. Kita akan menyanyikan dengan sukacita dan bertepuk tangan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-puji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus digenapi, firman-Nya digenapi. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami boleh ada di dunia ini dengan berbagai macam kebudayaan yang ada, khususnya di Indonesia ini. Inilah menjadi kesempatan kami untuk kami memberitakan Injil bagi banyak orang lintas budaya. Pada momen spesial di perayaan, di momen tahun baru Imlek ini, biarlah kami
menjadi terang di tengah-tengah keluarga kami, tengah-tengah masyarakat kami, untuk kami boleh menyatakan kasih Tuhan bagi mereka, biar mereka pun juga menerima kasih Tuhan, menerima Injil Tuhan. Tolong pimpin sertai kami Tuhan, tolong kami untuk kami menjadi pemberita-pemberita Injil, pelaku-pelaku firman, dan menjadi berkat bagi semua orang dengan berbagai budaya, suku, ras, dan bahasa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.